Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan diri kita yang tidak sempurna, memaafkan lingkungan kita yang tidak sempurna. Itu penting sebagai langkah pertama supaya kita bisa move on. Karena kita tidak mungkin bisa move on kalau kita tidak menerima kondisi kita. Tidak menerima kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak menerima bahwa kita pernah menunda-nunda. Itu nggak akan bisa move on. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah hal-hal yang tidak kita terima. Lalu apa yang bisa diterapkan kalau kita sudah melakukan itu? Ada 3 hal. Saya nyebutnya 3 small. 3 hal kecil. Yang pertama, small win. Jadi kalau sudah memaafkan diri sendiri, maka berikutnya adalah ciptakan small win. Kemenangan-kemenangan kecil. Karena begitu kita berhasil melakukan rencana yang sudah kita buat, kita itu akan makin pede dengan diri kita. Oh, ternyata saya bisa. Dan itu penting. Small yang kedua adalah small improvement. Peningkatan kecil. Bahasa Jepangnya kaizen. Jadi peningkatan berkelanjutan. Kecil tapi berkelanjutan. Small yang ketiga apa? Small yang ketiga adalah small reward. Jadi kalau kita sudah berhasil mencapai small win, kasih reward kecil buat diri kita sendiri. Jadi kuncinya 3 ini. Ada small win, small improvement, dan small reward. Nah, kalau ini dilakukan, pelan-pelan penundaannya itu akan teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang paling utama adalah pastikan punya bukunya dulu. Cuma supaya teman-teman juga punya gambaran tentang apa yang perlu dilakukan, nah, hari ini juga saya kasih. Apa yang bisa dilakukan? Langkah 0 nih. Langkah 0 itu langkah pertama ya. Pertama banget. Langkah nolnya. Supaya bisa direset nih. Ibarat handphone itu dikembalikan ke pabrikan lagi. Terkait penundaan, yang paling pertama adalah maafkan diri sendiri dulu. Simple kok ya, saya memaafkan diri saya menerima diri saya apa adanya. Saya memaafkan diri saya yang menunda-nunda di masa lalu, itu dulu. Sekarang saya memulai lembaran baru. Kalau tidak cukup 1 kali ya tiap hari, sebelum tidur ya dilepaskan, let it go lah, hal-hal yang sudah lewat gitu. Karena kadang-kadang butuh proses kan, menerima diri sendiri aja butuh proses. Menerima diri sendiri yang tidak sempurna itu butuh proses. Mungkin buku saya selanjutnya tentang itu kayaknya. Karena ternyata setelah ngobrol di penundaan, banyak yang masalahnya itu adalah merasa insecure dengan diri sendiri, merasa tidak sempurna, ada perfeksionisme yang akut gitu ya. Ternyata itu banyak juga yang punya problem itu. Mudah-mudahan nanti buku berikutnya itu ya. Setelah buku-buku yang lain dulu. Jadi memaafkan diri sendiri. Jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan lah. Sebuah kebiasaan baru. Ya entah setelah saya sholat, entah mau tidur, kapanpun ya. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan diri kita yang tidak sempurna, memaafkan lingkungan kita yang tidak sempurna. Itu penting sebagai langkah pertama supaya kita bisa move on. Karena kita tidak mungkin bisa move on kalau kita tidak menerima kondisi kita. Tidak menerima kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak menerima bahwa kita pernah menunda-nunda. Itu nggak akan bisa move on. Jadi, terima dulu. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah hal-hal yang tidak kita terima. Itu pertama, langkah ke 0 lah ya. Langkah pertama itu maksudnya langkah ke 0. Lalu apa yang bisa diterapkan kalau kita sudah melakukan itu? Ada 3 hal. Saya nyebutnya 3 small. 3 hal kecil. Yang pertama, small win. Jadi kalau sudah memaafkan diri sendiri, maka berikutnya adalah ciptakan small win. Kemenangan-kemenangan kecil.
Misalnya, kan kita nggak mungkin ya langsung berhenti menunda dari semua hal. Pilih salah satu dulu yang kira-kira lebih ringan lah. Misal apa ya? Saya ambil contoh aja misalnya olahraga ya, olahraga misalnya. Oke, saya mulai dari olahraga. Mau berhenti nunda-nunda olahraga misalnya. Ya sudah, mulai dari menciptakan small win. Apa nih? Jadi bikin target, bikin rencana yang pasti kita menang, yang pasti kita berhasil. Jadi jangan bikin rencana itu yang susah-susah gitu ya. Mulai hari ini saya akan olahraga 3 kali seminggu, minimal 1 jam. Aduh, mikirnya aja udah berat gitu ya. Kapan waktunya ya? Olahraganya ngapain gitu kan? Dan sebagainya. Yang sederhana aja dulu. Apa misalnya? Oke, mulai besok saya akan olahraga saya simpel. Ngelilingin sofa, atau ngelilingin meja gitu. Jalan kelilingin meja itu. Udah berhasil tuh konsisten seminggu 3 kali ngelilingin meja, naikin levelnya. Jadi langkah pertama itu perlu yang sangat-sangat sederhana sehingga dipikirin aja bikin kita ketawa. Ah, cemen amat, cetek amat gitu ya. Nggak apa-apa, justru yang cetek itu yang kemudian nanti bisa mengubah hidup kita gitu. Baca buku, pengen berhenti nunda-nunda baca buku, ya sudah baca. Nggak usah langsung banyak-banyak. Setiap hari baca minimal 1 jam. Setiap hari baca minimal 1 bab. Berat amat, Bu. Coba yang sederhana dulu. 1 bab sanggup enggak? Enggak sanggup kan? Turunin. 1 halaman. 1 halaman masih berat. 1 paragraf deh. Masih berat, 1 kalimat deh. 1 kalimat masih berat juga ya. Kebangetan sih ya. 1 kalimat biasanya masih sanggup. Lah, nanti saya nggak ngerti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting membangun kebiasaan dulu gitu loh. Investasi, nabung. Wah, nggak sanggup kalau investasi 5 juta sebulan, Mas. Penghasilan saya aja nggak sampai segitu gitu misalnya gitu ya. Ya udah pakai persentase. Berapa persen misalnya? 10%? Wah, berat. 5%? Berat. 1%? Udah 1%. Oh, kalau pakai persen susah, Mas. Aku nggak pernah nyatet penghasilan berapa. Udah yang gampang apa? Nabung berapa sehari? 1.000 perak deh. Sanggup? 1.000 bisa. Ya sudah. 1.000 setiap hari. Tapi rutin. Jadi small win. Karena begitu kita berhasil melakukan rencana yang sudah kita buat, kita itu akan makin pede dengan diri kita. Oh, ternyata saya bisa. Dan itu penting. Follow up, calon pelanggan. Nggak sanggup, Mas, kalau follow up 10 orang per hari gitu kan. Atau orang per hari sanggup nggak? Ah, sanggup lah kalau 1 hari. Ya udah 1 hari. Tapi kalau langsung follow up, saya nggak sanggup, Mas. Ya udah nggak usah follow up. Nyapa 1 orang setiap hari. Udah nggak usah ngobrolin jualan, nggak usah ngobrolin produk. Nyapa aja 1 hari. Tapi lakukan setiap hari. Small win itu penting, menciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Terutama untuk masalah-masalah yang sudah akut. Yang kita PD-nya udah habis. PD-nya udah habis banget, skillnya ngerasa nggak mampu, mulai dari yang kecil. Yang pertama, small win. Dan ini bisa dipraktikkan dalam banyak hal. Coba pikirin, apapun. Benar nggak? Yang kecil, yang sederhana, yang mudah dilakukan. Itu small yang pertama. Small yang kedua adalah small improvement. Peningkatan kecil. Bahasa Jepangnya kaizen. Jadi peningkatan berkelanjutan. Kecil tapi berkelanjutan. Jadi kalau udah keliling sofa, ya jangan keliling sofa terus gitu maksudnya. Seminggu kemudian keliling rumah atau depan rumah gitu ya. Udah terbiasa keliling kompleks sudah biasa, keliling kampung gitu kan. Jadi small improvement ditingkatin setiap hari. Yang ditingkatin itu bisa kuantitasnya, bisa kualitasnya. Terserah kita cocoknya untuk hal itu pakai yang mana, ditingkatin kualitas atau kuantitas. Yang tadi misalnya ya, follow up, calon pelanggan, calon pembeli,
Bisa kuantitasnya, oke, kalau kemarin nyapa 1 hari, minggu depan ditingkatin nyapa satu orang, minggu depan nyapa 2 orang, atau nyapa 3 orang, minggu depannya lagi nyapa lagi 5 orang, nyapa lagi jadi 10 orang. Itu dari sisi kuantitas, dari sisi nyapanya. Bisa juga dari kualitasnya. Oke, ini nyapa, tahap berikutnya saya udah bisa nyapa 5 hari per orang nih. Tahap berikutnya adalah ngenalin kalau aku sekarang di esensi misalnya. Udah ngenalin aja, gak usah cerita macam-macam. Ya aku sekarang aktif di esensi loh, udah. Cuma gitu aja. Kan gampang ya pakai teks. Udah, gak usah ngomongin lanjutan apapun gitu kan. Kan paling respon orang cuma 2 kan. Satu, oh esensi sama Tedara ya. Satu itu, atau yang kedua, esensi itu apaan gitu kan. Udah cuma itu aja kan. Kalau esensi itu apaan? Wah, enak. Kalau udah tahu esensi, lebih enak lagi. Itu berarti peningkatan dari sisi kualitas. Kualitasnya ditingkatin pelan-pelan. Dibalasnya, oh iya, ya udah nggak apa-apa. Kan memang target kita adalah cuma bilang saya sekarang lagi di esensi. Udah. Nanti kan minggu depannya lagi tingkatin lagi kualitasnya. Ternyata udah tahu esensi, nah, udah. Satu pertanyaan gitu kan. Itu kan udah naik level lagi, betul nggak? Udah ngajak interaksi. Yang tadi kan memang tidak berniat interaksi, hanya pengumuman. Aku di SNI sekarang loh, gitu. Dengan bahasa yang cocok. Ya. Jadi small improvement, ditingkatin sedikit demi sedikit. Tadinya jalan, mulai lari. Tadinya push up-nya ke tembok, kemudian turun push up-nya ke bangku, turun lagi push up-nya ke lantai. Itu kan dari sisi kualitas yang ditingkatin, bukan kuantitasnya. Dan ini kuncinya, kalau mau perubahannya itu lebih permanen, lebih konsisten, itu small improvement. Dan ini nggak boleh berhenti, terus ditingkatin gitu. Sampai ke satu titik yang menurut kita cukup ideal. Oke, saya segini udah cukup ideal. Oke. Walaupun kalau ngobrolin tentang skill sih, titik idealnya nggak ada. Pengen terus improve gitu. Ini small yang kedua. Small yang ketiga apa? Small yang ketiga adalah small reward. Jadi kalau kita sudah berhasil mencapai small win, kasih reward kecil buat diri kita sendiri. Gak usah yang ribet-ribet lah. Apapun lah, rewardnya sesuatu yang sederhana. Bilang yes, juga nggak apa-apa gitu. Atau nabung buat diri sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya kalau saya berhasil olahraga, saya akan ngenceleng 10.000 di sini. Kasih toples, terus toplesnya kasih tulisan gitu kan. Baju baru. Boleh gitu kan. Handphone baru gitu kan. Rumah baru, nggak apa-apa juga gitu. Itu reward yang kecil tapi nanti akan membuat kita jadi lebih semangat lagi menciptakan small win baru. Atau bahkan mungkin simple small rewardnya misalnya hanya selfie, cek ya. Kalau saya sudah olahraga 15 menit baru saya boleh buka sosmed 15 menit misalnya. Kalau saya udah follow up atau udah nyapa 5 orang baru saya boleh scrolling sosmed 10 menit gitu kan. Kalau saya mau scrolling sosmednya 20 menit berarti saya perlu nyapa 2 kali lipat gitu kan. Itu boleh tuh ngasih kayak gitu tuh ke diri sendiri. Kalau saya nyapa 100 orang saya boleh nonton drakor 10 episode gitu. Jadi kuncinya 3 ini. Ada small win, small improvement, dan small reward. Karena kenapa winnya perlu small, improvementnya perlu small, rewardnya perlu small, supaya nggak nunda. Karena yang bikin nunda itu adalah kalau kita mikir terlalu berat, aduh ini berat mau dilakukan, bikin rencana terlalu berat, nunda. Aku belum bisa ini, belum punya ilmunya, nunda. Aku ngerasa belum pantas, nunda. Aku ngerasa belum sempurna, nunda gitu kan. Makanya dibuatnya yang small-small semuanya. Small win dulu, small improvement dulu, small reward. Nah, kalau ini dilakukan, pelan-pelan penundaannya itu akan teratasi.
Nah, di sini ada 12 teknik lebih nih di buku ini. Silakan dibaca sendiri.